Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PPKN mengenai proses perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan pengampu materi PPKN-nya ini nama saya Alin Kusmawati, bisa dipanggil dengan Bu Alin, yang akan mendampingi kalian untuk belajar pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 7, 8, dan 9. Pada dasarnya, dasar negara diperlukan bagi setiap negara agar negara tersebut bisa berdiri kokoh dan tujuan negaranya bisa tercapai sehingga mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Negara bisa kita ibaratkan seperti rumah. Ketika kita mau membuat rumah, pastikan harus membuat fondasinya terlebih dahulu, fondasi ataupun alas yang harus kita buat terlebih dahulu. Ketika alas sudah dibentuk, maka sudah kuat, maka bangunan yang akan dibangun pastikan juga ikut kuat karena alasnya sudah kuat. Beda lagi ketika alasnya tidak kuat, maka fondasi bangunan tersebut juga akan runtuh sekuat apapun bangunan yang dibentuk atau dibangun. Jadi ketika kita mau membuat negara atau mau mendeklarasikan negara, ya kita harus membuat alasnya terlebih dahulu supaya negara ini memiliki dasar ataupun landasan sehingga negara tersebut bisa melakukan ataupun mencapai tujuan kenegaraannya. ini kita akan membahas mengenai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Submateri mengenai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ada 3 submateri. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Yang kedua, perumusan dasar negara. Yang ketiga, perubahan bunyi Pancasila sebagai dasar negara. Satu, pembentukan BPUPKI. Pada mulanya, kedatangan Jepang disangka baik oleh orang Indonesia karena Jepang mengumandangkan banyak semboyan guna menarik simpati bangsa Indonesia. Adapun semboyan yang dikumandangkan adalah Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Namun, seiring berjalannya waktu, imperialisme atau penjajahan dilakukan Jepang di Indonesia dengan bertepatan Perang Dunia II. Jepang merupakan negara yang ikut andil dalam Perang Dunia II. Hal ini yang menyebabkan 2 kota di Jepang dibom oleh Amerika, yakni kota Hiroshima dan Nagasaki. Dengan keadaan yang kacau, Jepang memberi janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Hal ini yang menyebabkan momentum ini digunakan secara baik oleh warga Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Maka dari itu Jepang membentuk BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan mulai aktif pada tanggal 29 Mei 1945 dengan Ketua Dr. Andes Rajiman Widyodiningrat dan Wakil Ketua Panji Suroso. Tugas utama BPUPKI.
Yang pertama, merancang dasar negara. Yang kedua, merancang undang-undang dasar. BPUPKI melakukan 2 sidang. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dengan menghasilkan rancangan dasar negara yang diusulkan oleh 3 tokoh, yakni Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945. Submateri yang kedua ada perumusan dasar negara atau Pancasila. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara dan merupakan agenda utama dalam sidang BPUPKI. Dasar negara diusulkan oleh 3 tokoh. Yang pertama ada Muhammad Yamin yang mengusulkan pada tanggal 29 Mei 1945 dengan isi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Usulan yang kedua diusulkan oleh Dr. Andes Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 dengan usulan 1. Persatuan Indonesia, 2. Ketuhanan yang Maha Esa, 3. Kerakyatan yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan. 4. Pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Kemakmuran Indonesia dalam Ikatan Asia Timur Raya. 6. Usulan yang ketiga disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni
1945 dengan isi yang pertama, kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno pertama kali menggunakan istilah Pancasila dari bahasa Sanskerta yang artinya Pancalima, dan sila adalah asas atau dasar. Hal ini menjadikan 1 Juni 1945 merupakan hari lahirnya Pancasila yang biasa kita peringati pada tanggal 1 Juni. Submateri yang ketiga, perubahan bunyi Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang BPUPKI, dasar negara belum juga menghasilkan kesepakatan. Maka dari itu BPUPKI membentuk panitia kecil yang berjumlah 9 orang atau biasa yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 bertugas untuk merumuskan dasar negara yang telah diusulkan oleh beberapa tokoh. Dan ada perubahan pada sila pertama, yakni pada hasil kesepakatan, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila pertama ini menjadi perdebatan atau konflik antar golongan. Maka dari itu diputuskan sila pertama seperti dasar negara yang pertama kita sekarang ini, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Hasil dari kesepakatan bersama mengenai Pancasila sebagai dasar negara, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.